entah berdoa di tempat doanya, rumah doanya, entah berdoa dari rumah ke rumah, atau mengadakan rally keliling rukun. Ada rukun misalnya ada keluarga dari rukun ini tinggal di sini, akhirnya mereka harus rally datang di sini. Ada keluarga yang tinggal di luar, akhirnya mereka harus rally ke sana. Menunjukkan tanda-tanda keseriusan dalam mengisi bulan Rosario, bulan Oktober ini. Maka pantaslah kita bersyukur dan bergembira pada kesempatan ini, karena Tuhan tetap memberikan semangat yang baik. Tuhan tetap memberikan hati yang baik. Tuhan tetap memberikan niat yang baik bagi kita semua, sehingga akhirnya boleh menjalankan bulan ini dengan baik dalam setiap doa-doa rosario di rukun masing-masing. Ada suasana aman dan tertib karena dijaga oleh LC, sehingga suasana aman, tenang, dan tertib. Ini mau menunjukkan tanda bagaimana kita saling berpartisipasi untuk membangun kehidupan rohani kita di paroki ini. Ini menunjukkan bagaimana kita saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain, saling solider untuk bagaimana kita membangun kehidupan rohani, baik di rukun-rukun maupun di dalam paroki kita yang tercinta ini. Kami juga menjalankan kegiatannya dari rukun ke rukun, mulai dari rukun yang kedua sampai rukun yang paling terakhir, rukun Santa Teresia. Mereka mengadakan rosario, mereka punya rosario besar itu, 5 benua. Sebenarnya hari ini kalau ada gas, balon gas, langsung kita naikkan ke surga. Tetapi tidak ada gas di sini, maka akhirnya rosario itu tidak sempat hari ini kita angkat ke surga. Luar biasa setiap kegiatan yang dijalankan selama bulan ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan rohani yang baik di dalam rukun ini, dalam rukun-rukun dalam paroki ini. Walaupun terlihat kesibukan-kesibukan untuk menyelesaikan tempat-tempat pentaktan, tetapi umat pun selalu memberi waktu, perhatian untuk kehidupan doa, untuk kehidupan rohani. Walaupun sudah capek kerja, tetapi malam harus duduk lagi untuk berdoa rosario, berdoa dan bekerja. Sungguh kita wujudkan selama bulan ini. Semoga apa yang telah kita wujudkan dalam bulan ini akan membawa hasil yang baik, hasil yang berlimpah, membawa buah yang berlimpah bagi kita sekalian umat dalam paroki ini. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada kesempatan ini mengajak kita untuk bagaimana kita satu hati membangun kehidupan rohani kita. Bagaimana kita harus berusaha untuk saling membantu untuk bagaimana membangun kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Kita harus bagaimana kita saling menghargai, saling menerima dan menghormati satu sama lain dalam membangun kehidupan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus akhirnya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mengundang dia makan. Kalau engkau buat pesta, jangan undang Mose punya sahabat-sahabat, kenalan, saudara, keluarga, orang-orang besar. Sebab kalau kau undang mereka, maka mereka akan membalas kepadamu. Kalau kau buat pesta, maka undanglah orang-orang kecil, orang miskin, orang yang terpinggirkan, orang yang tersisih. Itu baru betul menurut Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka tidak punya apa-apa untuk nanti mereka berikan kepada engkau. Artinya di sini Tuhan Yesus mau mengajak kita, mengajarkan para Yahudi, orang-orang Yahudi dan kita semua, supaya kalau kita mengadakan sesuatu, entah pesta,
itu kita sungguh-sungguh melakukan dengan tulus hati. Artinya jangan kita buat untuk menonjolkan diri, menunjukkan bahwa kita besar. Maka kita undang-undang orang-orang besar, orang-orang terpandang, ya. Hanya mau menunjukkan bahwa saya hebat. Nah, karena memang orang-orang Yahudi buat seperti itu. Mereka undang orang-orang untuk menunjukkan bahwa mereka itu hebat, orang Yahudi. Maka Yesus sebenarnya mau mengkritik mereka dengan dia mengkontraskan kaya dan miskin. Kalau kau buat pesta, undang mereka yang miskin-miskin ini, yang kecil-kecil ini. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan mereka supaya mereka melakukan sesuatu itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk memamerkan diri, tetapi mau berbuat karena sungguh-sungguh mau berbuat baik kepada orang lain. Saya sembahyang ini karena sungguh-sungguh saya sembahyang untuk saya punya keluarga, sembahyang untuk orang lain, sungguh-sungguh supaya kita semua menjadi baik. Nah, seperti itu baru betul. Tapi kalau kita berbuat sesuatu cuma sekedar mau pamerkan diri, show belaka, nah, seperti misalnya Rili Rosario tiap malam. Ya, kalau kita buat dengan sungguh-sungguh demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain, maka doa-doa kita itu sungguh-sungguh berkenan. Tapi kalau kita cuma buat sekedar mau menonjolkan diri atau mau buat show kepada orang lain, maka doa-doa kita juga tidak berguna, sia-sia. Jadi melalui bacaan-bacaan ini Tuhan Yesus mengajak kita, entah dalam berbuat sesuatu, entah dalam berdoa, kita harus pakai hati. Supaya segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita doakan, sungguh-sungguh keluar dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Supaya entah pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita, doa-doa kita yang berkenan, sungguh-sungguh akan membuahkan hasilnya. Sungguh-sungguh akan mendatangkan hasilnya bagi kita sekalian. Mari kita resapkan sabda Tuhan ini dalam hidup kita, supaya setiap kegiatan yang kita lakukan, entah pekerjaan-pekerjaan kita, entah tutur kata kita, entah doa-doa kita, sungguh-sungguh kita buat dengan ketulusan dan kemurnian hati, supaya itu bisa berguna bagi diri kita, tapi juga bisa berguna demi kepentingan umum, bonum commune, berguna untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita berbuat sesuatu itu pertama-tama karena kita memikirkan orang lain. Kita berbuat sesuatu pertama-tama kita memikirkan supaya orang lain juga bisa merasakan hasil dari setiap pekerjaan saya, hasil dari setiap perbuatan saya, hasil dari setiap perkataan saya, hasil dari setiap doa-doa saya. Semoga kita akan selalu dan senantiasa diberkati Tuhan. Semoga setiap pekerjaan dan doa yang telah kita wujud nyatakan selama bulan ini sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang paling dalam, hati yang tulus, sehingga akhirnya akan berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan pun akan mengabulkan setiap doa-doa kita, membalas setiap pekerjaan-pekerjaan baik kita, sehingga akhirnya kita bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang lain. Amin.